adab yang tidak boleh dilakukan ketika menuju ke masjid, yaitu berlari. Walaupun ketika iqamat telah dilakukan, tidak boleh berlari. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dilarang oleh Nabi seseorang untuk berlari datang ke rumah Allah walaupun telah iqamat salat. Idza uqimatus salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun. Apabila iqamat orang untuk salat, jangan datang untuk melakukan salat itu kamu dalam keadaan berlari. Di bagaimana caranya? Tetap jaga wibawa, jaga kehormatan, jaga ketenangan. Jadi adab, jangan berlari ketika panggilan azan datang. Sedangkan iqamat saja, apa kata Nabi? Fala ta'tuna tas'aun. Terus baca rohnya. Kalau memang situasi seperti itu tanpa kita sengaja, apa kata Nabi? Wa atuha tamshuna wa alaikumus sakinah. Datanglah berjalan biasa dan kamu tetap dalam keadaan tenang. Dalam ayat lain, alaikumus sakinah wal waqar. Jago ketenangan dan wibawa. Tak usah berlari-lari. Di Minangkabau lah difahamkan juga serupa itu. Salah satu. Jadi kalau ada orang jadi pengulu, ibu tahu tak? Adab jadi pengulu di Minangkabau. Di antaranya, pengulu dah boleh berlari-lari, dah boleh memanjek-manjek, apalagi meloncek-loncek di panggung. Sebenarnya adat Minang lah menjabarkan, memanjek-manjek, jangan ke berlari, bagage-gage berjalan tak patut. Seorang pengulu seperti itu. Nah, itu adab seorang tokoh dan orang yang berwibawa di ranah Minang. Kenapa kau tak boleh memanjek-manjek? Bukan tak boleh memanjek. Tapi kalau memanjek-manjek tu sebantai itu, tanda tak ada ke disarayonya, ke pengulu tak banggota. Seorang mamak tu ada kemenakannya. Bahkan kau tak berlari-lari, tak ada orang ke disuruh kalau terkajak. Bakok pengulu dan kehilangan anak buah serupa itu. Pengulu kan ada dan harus dijaga. Bahkan kok pengulu tak boleh menyinsiang. Kalau disinsiang dengan baju dah pengulu tanda keparang negari. Atau ada kerajaan dan tak ada anak buah yang disuruh. Pengulu tak ada menggulung kaki Sarawak. Jadi itu penampilan tokoh di Minangkabau. Jadi sian ke jadi tokoh di Minangkabau, pakai itu adab seorang pengulu tadi. Itu pemimpin. Kenapa? Kalau berlari tak bahkan tuan tak tahu orang jatuh wibawa. Nah, makanya orang berjalan tu berukur as-sakinah, tenang. Itu yang diingatkan oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana kalau dia terlambat salat? Kata Nabi, fama adraktum. Apa yang kamu temui solat pada rakaat berapapun, dalam keadaan seperti apapun, fasallu, solat di situ. Tak usah tunggu bangkit. Dalam rukuk, rukuk. Dalam sujud, sujud. Takbiratul ihram, kemudian takbir sujud. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang tertinggal, sempurnakan kemudian. Begitu caranya. Nah, bagi orang yang mengerti petunjuk hadis ini menunjukkan orang akan dapat kesimpulan apa? Kalau nyo ndak ingin tertinggal dalam salat, nyo jago waktu. Dia jaga waktu. Jadi, Bapak dan Ibu, begitu adab. Nah, di samping itu, tentu dia juga berdoa ketika keluar dari rumah.
Berdoa ketika akan masuk masjid, ketika masuk masjid. Dan senantiasa dia persiapkan batinnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu orang yang keluar dari rumah pergi solat amidan tuju bana musaji. Jangan berbelok-belok suuk kita. Begitu menjaga adab. Begitu adab keluar dari rumah menuju ke rumah Allah untuk beribadah. Nah, kan sudah tahu kita begitu indahnya petunjuk Islam. Jadi, terus adab ke masjid ada, adab ke pasar ada lah. Ada. Zikir masuk pasar ada lah tak? Ada. Masa yo adab ke jadi pemimpin tak ada? Jadi adab tu ada dalam setiap petunjuk. Nah, bagaimana adabnya? Kalau seseorang keluar dari rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dia boleh membaca huditu wa kufitu wa uqitu. Nah, aku diberikan petunjuk, aku dicukupkan oleh Allah, aku dipelihara oleh Allah. Nah, kalau dia baca itu fatanaha, menghindar syaitan dari dia. Kalau dia keluar rumah berselindung dia dari apa? An adilla, au udalla, au zulima, au uzlama. Begitu. Saya berselindung kepada Engkau ya Allah daripada tersesat, menyesatkan orang, menzalimi, dizalimi. Jadi seorang muslim menjaga hal itu. Nah, ketika dia masuk ke dalam masjid, dia baca zikir, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Atau Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kalau dia keluar, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Nah, kalau setiap orang menjaga adab itu 5 kali itu sehari semalam, kira-kira bisa tidak terperingatkan dirinya di dalam hidup? Terperingatkan. Ini sebenarnya kalau dijalankan petunjuk Islam kok, adona nama melencang-lencang, capek balik kanan bana. Kenapa? Tadi kok lain pengana di pasai, tiba panggilan azan. Takana adab iko balik ke Allah, jaga diri, berjalan dengan tuntunannya, bersihkan diri, ingat, siapkan diri untuk beribadah, kembali balik. Itu makanya seorang muslim selama menjaga salatnya, dia berpeluang sejauh-jauh membelok ke balik juga ke jalan yang lurus balik. Itu muslim. Tapi kalau sekali setahun saja, atau 2 kali setahun, tak lo tentu adab nama daliko. Bila baliknya tu ke dan bana. Jadi makanya salat itu menjadi bahagian yang paling utama. Jangan tinggalkan. Tu makanya orang tua-tua wak dulu kalau pai merantau anak ana dipesankan. Jangan tinggal sembahyang dak keceran gaya wak dulu. Salat. Tu makanya orang Minang dahulu Dima pun merantau. Ana menjadi tapatan sebelum dapat nduk samang surau. Tu dulu. Iko nala lupo banyak orang Minang, lupo jo surau. Akhirnya kalau orang lupo jo surau, duduknya dari pagi sampai patang di lapau. Orang dulu lah palapau jo, tapi bawa wakatu. Baku tiko ketiko, tibo di azan berkumandang, nyo ke surau lai. Kau indak kini, celilah nak muda. Kalau lalu duduk di kafe itu dari pukul ampe, keluar pukul 10 malam, kira-kira di masarnya. Bisa dijamak kamgari itu. Nah, megari kaisa memangnya ke menjamaknya rumah sebalik itu. Nan terjadi.
Idui sanoda dari pagi sampai malam di lapau, lupo jo surau. Orang tua-tua dulu baanannya kepala pau tapi mereka lain ado jo basurau. Nah karena itu kehidupan dunia bapak dan ibu-ibu perlu didinginkan gejolaknya. Nah keberadaan awak ketika mulai panggilan azan, awak jalankan tuntunan syariat untuk datang ke rumah Allah dengan adab seperti itu. InsyaAllah sajuknya balik gejolak seruan dunia tadi. Itu yang diharap. Jadi orang itu telah siap ketika dia berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Allah untuk beribadah. Lah siapnya. Tapi dengan catatan jaga. Terakhir, saya mengingatkan kita semua bahwa di dalam perjalanan hendaklah sibuk dengan berzikir kepada Allah. Dengan itulah ia menyiapkan dirinya untuk beribadah secara qalbiyah. Tadi kan adab lahir tuh. Wudu dahulu, bersiwak, berwudu, pakai pakaian yang indah, bagus. Keluar dari rumah dengan berdoa, bertawakal kepada Allah, kemudian perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa memperbanyak zikir? Untuk membalikkan suasana batinnya yang tadi mungkin terseret oleh urusan duniawi, kini berbalik maduk ke arah akhirat. Nah dengan itulah dia menyiapkan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Ingat, di dalam salat awak kalah kaji. Ada ibadah jasmaniyah atau ibadah jasadiyah yang dilakukan di jawari anggota tubuh. Ada ibadah ruhiyah yang dilakukan oleh kalbu kita. Apa tu? Dua. Niat dan khusyuk. Ya kan? Ada ibadah yang bersifat akliyah. Apa itu? Tadabbur. Jadi dalam salat kan ada 3 macam ibadah. Ibadah jasad, takbir, membaca, bergerak, rukuk, sujud, itu ibadah jasad. Kemudian ada ibadah akal. Apa itu? Tadabbur. Ayat Al-Quran yang dibaca, direnungkan. Kemudian ada ibadah qalbiyah. Apa ibadah qalbiyah? Ada 2. Apa itu? Yang pertama niat, yang kedua khusyuk. Nah, secara lahiriah tadi dah disiapkan. Berwudu, membersihkan diri, memakai pakaian yang rapi dan indah, berjalan dengan tenang, tak berlari. Nah, itu ibadah jasadiyah. Sedangkan ibadah akliyah apa? Amidan. Jangan diputar-putar arah tujuan. Lurus madok ke masjid. Artinya apa? Amidan ilal masjid. Sengaja. Jangan diberi ruang singgah ke suak, singgah ke kidal. Lurus. Sengaja itu. Kemudian berikutnya ibadah qalbiyah, bagaimana menyiapkan doa dan zikir. Doa tadi dimulai dari mana? Wudu sajalah berdoa, kemudian keluar rumahlah berdoa, masuk masjidlah berdoa, dan termasuk menyiapkan agar hati munsarifan ila Allah biqalbi, agar hatinya maduk ke Allah, hendaklah ayyastaghilla bi dzikrillah. Di dalam perjalanan itu sibuk dengan mengisi zikir. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kalau berdua bertiga, jangan jadian tu tempek bergunjing sampai tiba. Zikir. Nah itu yang dikatakan oleh para ulama, ayyan bagi an yastaghilla bi dzikrillah, hendaklah dia sibuk berzikir kepada Allah, munsarifan bi qalbihi ila Allah, dan menghadap dia kepada Allah dengan hatinya, dan harus dijaga. Wala yatakhatta riqaban nas, dan jangan melangkahi pundak orang. Duduk di tampek nalata suo. Cuma ini perlu dijaga. Bagi siapa nanti tiba dulu di masjid, ambil tempat paling depan.